Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan perlawanan sesudah tahun 1800 dan perlawanan yang akan dibahas yaitu ada Perang Aceh dan Perang Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syutaming Sagari dan kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Nah, apa sih Perjanjian London 1824 itu? Yaitu namanya adalah Traktat London. Perjanjian ini mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh sehingga mereka tidak berani menduduki kawasan tersebut meski menggebu-gebu. Dan namun dengan adanya perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke dalam wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar perjanjian London 1824. Sejak itu ketegangan pun meningkat karena Belanda kan mengingkari janjinya ya. Kesultanan Aceh pun menenggelamkan setiap kapal milik Belanda yang melintas di perairannya. Berikutnya pada tahun 1871, Belanda dan Inggris terlibat perjanjian yang isinya antara lain Inggris menyerahkan urusan di Aceh kepada Belanda. Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di Aceh, tapi tidak boleh menguasai wilayah Aceh. Akibat perjanjian itu, Kesultanan Aceh lantas mengadakan kontra diplomatik dengan beberapa wilayah seperti Konsul Amerika Serikat, Italia, hingga Turki Utsmani yang ada di Singapura. Langkah diplomatik Kesultanan Aceh itu dijadikan alasan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Belanda sangat berambisi untuk ingin menguasai Aceh dan mengingkari isi Traktat London. Belanda menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di Selat Malaka. Menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas Belanda. Aceh melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdera Cika Jasa dari absen 35. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Utami mengenai kronologi Perang Aceh. Kronologi Perang Aceh terbagi menjadi 4 fase. Saya akan membahas dari fase pertama hingga fase ketiga. Fase pertama yaitu terjadi pada tahun 1873 hingga 1874, yang dimana pasukan Aceh pada saat itu dipimpin oleh pemimpin Polim, Panglima Polim, dan Sultan Mahmud Syah untuk melawan Belanda yang pada saat waktu itu pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler dengan membawa 3.000 pasukan serdadunya. Namun serdadunya ini dapat dipatahkan oleh pasukan Aceh. Belanda gagal pada tanggal 26 Maret, di mana J.H.R. Kohler pun ikut terbunuh pada saat itu. Pada 18 Desember, Belanda kembali melawan Aceh, namun tidak membuahkan hasil atau gagal. Kemudian dilanjutkan pada fase kedua, yaitu pada tahun 1874 hingga 1880. Pada saat itu Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, Belanda berhasil menduduki wilayah Aceh, menduduki Keraton Sultan pada tanggal 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda pada saat itu. Pada tanggal 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Ketika Sultan Mahmud Syah wafat pada tanggal 26 Januari 1874 dan digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud. Kemudian
Dilanjut pada fase ketiga yaitu dari tahun 1881 hingga 1896, di mana pasukan Aceh semakin kuat, yaitu dengan melakukan perampasan senjata Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Teku Umar dan menerapkan strategi perang gerilya. Pada tahun yang sama, Belanda pun kewalahan untuk menghadapi pasukan Aceh. Nah, Belanda menyusun sebuah strategi di mana Belanda mendatangkan tokoh Islam yang bernama Snoek Hurgronje untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil penyelidikan Snoek Hurgronje memberikan saran kepada Belanda yaitu pertama, pasukan Aceh tidak menghiraukan Sultan karena Sultan tidak berkuasa. Kedua, Belanda harus berperang dengan gerak cepat. Ketiga, Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan. Keempat, Belanda harus memerangi golongan agama karena sangat berpengaruh pada saat itu. Kelima, Belanda menggunakan siasat untuk kemakmuran rakyat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Melisa dari kelas 11-4. Di sini saya akan menjelaskan kronologi terakhir yaitu fase keempat, di mana perang Aceh ini akan perang akhir. Fase keempat yaitu fase pada tahun 1896 hingga 1910. Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snoek Hurgronje untuk Belanda berhasil mencerah beraikan para pemimpin perang Aceh. Di sini ada Teku Umar dan Panglima Polim. Teku Umar yang bertugas di bagian barat, sedangkan Panglima Polim bertugas di bagian timur. Pasukan Belanda yang menyerang pasukan Teku Umar pada tahun 1899, Teku Umar gugur. Selanjutnya, Panglima Polim menyerah kepada Belanda pada tahun 1990. Di sini bukan akhir dari perang. Selanjutnya ada perang Aceh yang dipimpin langsung oleh Cut Nyadin. Ia terus mengobarkan gerilya melawan Belanda. Selanjutnya, Belanda berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyadin pada tahun 1996. 1906. Di sini perang ini yaitu perang akhir dari perang Aceh. Sebelum akhir perang Aceh, di sini ada surat perjanjian tanda menyerah oleh Van Hersted, menciptakan surat pendek atau verkering, trakta pendek. Isi dari surat pendek penyerahan diri untuk berisikan raja atau sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri, berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda, serta Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya. Dikarenakan pada saat itu tetap saja terjadi perlawanan terhadap Belanda, meskipun dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat. Hal ini berlanjut sampai Belanda enyah dari Nusantara, dan diganti kedatangan penjajah baru yakni Jepang atau Nippon. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aulia Maulidiana. Di sini saya ingin menjelaskan latar belakang dari Banjarmasin. Jadi Belanda itu ikut campur dalam pewarisan tahta tersebut dan mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan selanjutnya. Sedangkan Pangeran Anom dijagokan untuk menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri di Kesultanan Banjar. Tamjidillah II ini merupakan anak dari selir tertua Sultan Adam. Ia bergaya kebarat-baratan dan memiliki kedekatan dengan Belanda. Belanda menginginkan Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan. Jadi Belanda ini menginginkan Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi sultan, itu untuk mempelancar perizinan daerah menghasilkan batu bara di wilayah Kesultanan Banjar. Selanjutnya itu pada tahun 1856 sampai 1857 diangkatnya Pangeran Tamjidillah II justru menimbulkan kencaman dari masyarakat karena perangainya yang kurang baik. Pangeran diduga suka bermabuk-mabukan dan dinilai tidak bisa mengurus kerajaan dengan sebagaimana mestinya.
Konflik ini tuh semakin menajam karena Pangeran Tanjidila kedua terus-menerus disisihkan dari urusan kerajaan. Hal ini pun membuat ia akhirnya murka dan berakibatkan adanya gesekan di kerajaan. Inilah peperangan antara rakyat Banjar dan pemerintahan Belanda dimulai, yaitu pada 1859. Nama saya Vidya Jalila, saya akan menjelaskan kronologi Perang Banjar. Jadi Perang Banjar ini tuh diawali ketika penobatan Pangeran Tamjidillah II yang dilakukan secara sepihak oleh Belanda pada tahun 1857. Hal ini tuh menimbulkan kericuhan atau pertentangan di luar istana. Pertentangan ini pun dipimpin oleh Panembahan Muning. Alasan Panembahan Muning menentang penobatan Pangeran Tamjidillah II itu karena menurut beliau yang pantas menjadi raja berikutnya itu adalah Pangeran Antasari selaku keponakan Pangeran Hidayatullah II. Di samping itu pula, Pangeran Antasari itu merupakan keturunan dari Raja Banjar yang bertakhta pada tahun 1759 sampai 1661 yaitu Sultan Muhammadillah. Selanjutnya pada tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan Tambang Batu Pengaron. Nah, gerakan Panembahan Muning itu mulai dilakukan, pusatnya itu ada di Kembayau, Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Gerakan Panembahan Muning ini pula dibantu oleh Pangeran Antasari dan Tumenggung Surapati dengan melawan Belanda yang dimulai pada tanggal 25 April 1859 dengan menyerang Tambang Batu Pengaron. Selanjutnya pada 25 Juni 1859, Belanda menghentikan Sultan Tamjidillah II dari takhta dan mengasingkannya ke Bogor. Nah, 2 bulan setelah kejadian serangan tersebut, akhirnya Belanda itu mengasingkan dan memberhentikan Sultan Tamjidillah II. Kemudian menggantikannya dengan Pangeran Hidayatullah II. Tetapi Pangeran Hidayatullah II menolak tawaran dari Belanda dan memilih bergabung dengan Pangeran Antasari. Kemudian pada September 1859 oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II dinobatkan menjadi Sultan Banjar di Amuntai. Nah, hal ini tuh menimbulkan kemarahan dari Belanda. Kemudian pada 11 Juni 1860, Belanda menghapus Sultanan Banjar. Selanjutnya pada 2 Maret 1862, Pangeran Hidayatullah II ditangkap oleh Belanda. Nah, karena kekuatan pasukan Muning yang cukup mengganggu pihak Belanda, akhirnya mereka tuh menangkap dan menyandra ibu Pangeran Hidayatullah II, sehingga Pangeran Hidayatullah II ini tuh ditangkap juga. Jadi Pangeran Hidayatullah ini dibawa dan diasingkan ke Cianjur pada 3 Februari 1862. Selanjutnya pada 14 Maret 1862, Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak. Nah, setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Jadi Pangeran Antasari itu menggantikan posisi Pangeran Hidayatullah II. Kemudian Pangeran Antasari dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada tanggal 14 Maret 1862. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayula. Di sini saya akan menjelaskan akhir perang Banjarmasin. Jadi pada 11 Oktober 1862, setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Pangeran Antasari pun kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Perang Banjarmasin ini berakhir dengan ditangkap dan diasingkannya para tokoh oleh Belanda. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. Dalam menjalankan perang gerilya ini, Pangeran Antasari sayangnya terserang penyakit paru-paru dan cacar. Ia kemudian meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati sepeninggalan Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap, dan diasingkan oleh Belanda. Atas perjuangan dan jasa-jasanya, Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah rakyat Indonesia sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan pada 27 Maret 1968. Sekian, terima kasih dari saya.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.